Bagus bapaknya nih. Dia bagi suplemen makanan tambahan nutrisi untuk Welber Jadim. Dia bawa pergi hotel supaya Welber Jadim dapat makanan yang seimbang lah kan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi satu lagi pemain daripada timnas U17 yaitu Welber Jadim guys. Jadi pemain ini berhasil mencuri perhatian pada pemusatan latihan timnas Indonesia U17 ya, yang mana pelatih Bima Sakti dibuat kagum dengan pemain keturunan tersebut. Pada awalnya Welber Jadim ini dipanggil pelatih Bima Sakti untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U17 menjelang Piala Dunia U17 itu guys. Jadi dari situlah Welber Jadim ini dipanggil oleh Bima Sakti, dan Bima Sakti juga sudah memberikan Welber Jadim ini kesempatan bermain saat melawan Persis Solo, yaitu pada tanggal 12 bulan Agustus ya 2023 yang lalu. Sebenarnya sudah lama dia mengintai permain Welber Jadim ini, dan Welber Jadim ini tak pernah pun berpikir bisa berlaga di Piala Dunia U17 ini bersama Indonesia, karena sebelum ini juga dia hanya bermain di Brazil ya, bukan di klub di Indonesia, dia bermain di Brazil. Jadi sekarang ini Indonesia diperkuat oleh 3 pemain diaspora di Piala Dunia U17 ini, yaitu Welber Jadim, Jidabin, dan juga Amar Berkik, merupakan pemain diaspora ataupun pemain keturunan daripada liga-liga di luar. Jadi Jadim dan Jidabin sudah bermain saat Indonesia menentang Ekuador dan juga menentang Panama. Mereka menampilkan permainan yang menarik, boleh dikira permainan yang baik juga lah di Gelora Bung Tomo ya. Dan Jadim bermain di posisi sebelah kanan pertahanan Indonesia. Oke, sebelum bergabung dengan skuad asuhan Bima Sakti ini, sebenarnya Welber Jadim ini tidak berapa dikenali ya, dan kini dikenali dengan cara permainannya dan juga posisinya yang bagus di sebelah kanan mengawal lini belakang itu. Jadi guys, hari ini saya ingin mereaksi daripada channel GL News ya. Kepada yang baru ketemu ini channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga, tekan butang loncengnya. Respect kedua orang tuanya, Welber Jadim keanehan membawanya jadi bintang muda timnas Indonesia. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. GL News guys, jangan lupa subscribe ya. Ini Bima Sakti. Selamat datang kembali di channel GL News. Sosok Welber Lescott de Halim Jadim, atau yang sering dikenal dengan Welber Jadim, mulai sukses membuat para penggemar sepak bola Indonesia jatuh cinta dengan permainannya. Pemain 16 tahun ini tampil cemerlang di 2 laga perdana timnas di ajang Piala Dunia U17, mulai dari laga kontra Ekuador hingga pertandingan semalam saat asisnya sukses membantu timnas terhindar dari kekalahan. Melihat performanya tersebut, tentu menarik melihat cerita di balik perjalanannya, perjuangannya hingga reaksinya usai bermain untuk timnas Indonesia, yang juga mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya yang datang langsung ke Indonesia untuk mendukungnya. Oh, datang langsung ke Indonesia ya, dia punya keluarga nih. Video di balik sosok wonderkid Indonesia, Welber Jadim. Welber Jadim buat orang tuanya haru, keanehan yang membawanya jadi bintang muda Indonesia guys. Tapi memang perlawanan menentang Ekuador itu bagus ya mainan Welber Jadim nih. Walaupun dari segi postur tubuhnya agak kecil sedikit ya. Diawali oleh lonjakan pengikut Instagram yang drastis, Welber Jadim dibuat terkejut dengan apa yang terjadi dengan ketertarikan Indonesia padanya.
Tak lama berselang, PSSI menghubungi ibu dari Welber Jardim. Tim official Indonesia itu menanyakan kesediaan dari Welber Jardim untuk bermain di timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Saat itu, Welber mengaku bingung. Tapi setelah bertanya dengan teman-temannya di Brazil dan juga ibundanya, ia tahu itu ada peluang yang sangat bagus dan pada akhirnya mengambil kesempatan untuk membela negara kelahiran dari sang ibunda, Indonesia. Ya, para pemain jadi gila. Kamu pasti akan pergi kan? Ini Piala Dunia, kesempatan yang hanya terjadi sekali saja, kata mereka. Betul. Dan sejujurnya mereka benar. Saya bertanya kepada ibu saya apakah saya harus pergi. Dia berkata, pergilah, kamu boleh pergi. Dan itu saja, sudah diputuskan. Untung bukan senang untuk main di Piala Dunia guys ya. Inilah kesempatannya, inilah peluangnya. Sebab dia punya ibu ini asalnya daripada Indonesia ya. Bapaknya yang daripada Brazil ya. Tapi dia punya ayah ini pernah melatih klub di Indonesia ya. Kepergian Welber Jardim untuk bergabung ke skuad timnas Indonesia pun langsung mencuri perhatian. Tim pelatih yang dikepalai Bima Sakti terkesan dengan keterampilan dari Jardim yang mereka nilai sangat menonjol. Bahkan disebut di atas rata-rata para pemain timnas Indonesia U17 lainnya. Dan hal itu membuat tak ada keraguan sama sekali bagi tim pelatih untuk membawa Welber Jardim bermain di ajang Piala Dunia kali ini. Sebuah kesempatan yang kemudian dijawab sang pemain dengan performa yang mengejutkan semua pencinta sepak bola Indonesia. Tapi guys, sayangkan keturunan ini di U17 ini ada 3 sih ya. Cobalah ada 5 atau 6. Itu mungkin lebih meningkatkan lagi kualitas pemain-pemain ataupun keseluruhan timnas Indonesia itu. 3 ini pun sudah cukup kira baik. Apatah lagi ada 5 atau 6 pemain yang ada. Sebab ini Piala Dunia ya, perlu lebih banyak pemain keturunan untuk mengimbangi pasukan-pasukan timnas yang lain seperti Ekuador, Maroko dan lain-lain lah. Belum lagi Brazil dan Argentina. Kalau lolos ke peringkat seterusnya mungkin akan ketemu tim-tim yang lebih kuat lagi ya. Nah, itulah perlunya pemain keturunan ini. Oke, kita lanjut di laga guys. perdana kontra Ekuador. Meski sempat cukup gugup di awal pertandingan, Jardim sukses menguasai permainan di sektor fullback kanan dan kiri yang menunjukkan kemampuan duel-duelnya yang apik dengan kemampuan melakukan umpan-umpan long ball yang membelah pertahanan lawan. Umpan-umpan itulah yang nampak menonjol dari Jardim di laga perdana. Ia nampak tenang menghadapi tekanan atau pressing tinggi dari pemain Ekuador. Sedangkan di pertandingan kedua, Jardim nampak jauh lebih nyaman. Ia sukses bertahan dengan baik, tapi ia makin baik saat Indonesia bermain dengan lebih menyerang. Kemampuannya untuk membantu lini serang terlihat lebih menonjol, dan puncaknya, umpan crossing yang ia lepaskan ke Arkan Kaka sukses menjadi kunci di balik gol yang membantu timnas menyamakan kedudukan atas tim Panama. Jardim jadi bintang dan namanya pun mendapatkan banyak pujian di pertandingan malam tadi. Nah, itu assist dia itu. Welber Jardim punya assist ke tengah dan ditanduk oleh Arkan Kaka itu. Gol penyamaannya untuk Indonesia. Di laga kontra Panama sendiri, Welber Jardim menjadi salah satu pemain dengan rating terbaik di laga tersebut. Dari catatan SofaScore, ia mendapatkan nilai 7,2. Selama 90 menit, Jardim sukses membuat 1 assist, 4 clearance, 1 tackle dengan memenangkan 3 dari 5 duel dengan lawan. Jardim juga memiliki tingkat akurasi umpan yang mencapai 76%, dengan 2 kipas yang ia ciptakan di laga tersebut, termasuk 1 dribbling sukses dari 1 percobaan. Ia menunjukkan kualitas yang membuat dirinya menjadi pemain spesial bagi timnas Indonesia U17. Hoi, cobalah dapat lagi 2 pemain bagi Welber Jardim. Pemain yang mengidolakan Marcelo itu menjelaskan jika bermain di ajang Piala Dunia adalah kebahagiaan yang luar biasa baginya. Itu adalah mimpi terbesar bagi seorang anak yang menyukai sepak bola. Atas dasar itulah, ia akan memberikan yang terbaik di lapangan, tak peduli ditempatkan di posisi manapun, seperti saat digeser Bima Sakti di sektor fullback kiri. Ia pun tak masalah jika ditempatkan lebih menyerang, karena yang terpenting yakni bermain.
Jika Betul. perlu, saya bermain di depan. Saya sangat gembira bisa bermain di Piala Dunia. Impian setiap anak yang menyukai sepak bola. Saya telah memanfaatkan kesempatan saya, dan sekarang saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Ya, sejarah ini. Di Sejarah. Surabaya sendiri, untuk Welber mereka mendapatkan bermain di dukungan Piala langsung Dunia. dari keluarganya yang datang ke stadion dari Brazil, mulai dari ibundanya, adik-adiknya, dan tentu saja sang ayah yang telah lebih dahulu datang beberapa minggu yang lalu untuk membantu proses adaptasi dari Welber Jardim di Indonesia. Mengingat memang Welber tak pernah sama sekali ke Indonesia sejak usianya 5 tahun. Saya tidak pernah kembali sejak saat itu. Satu-satunya orang yang kembali adalah ibuku. Saya masih sangat muda, dan ingatan saya tentang Bali sangat indah dengan pantai dan sebagainya. Tapi saya belum sempat pergi ke sana dan melihatnya lagi. Saya lahir di sini, sehingga saya dapat berbicara sedikit tentang bahasa tersebut. Ini sangat berbeda. Saya Lahir bermakan di hidangan sini. daging sembari berpikir akan seperti di Brazil. Tetapi mereka menambahkan banyak lada di sini, dan saya tidak terbiasa. Saya sakit perut, Aduh. tapi sekarang tidak apa-apa juga. Lahir di sini Welber Jardim ya. Di Indonesia. Tapi dia lama di Brazil lah kan, main di Brazil. Tapi syukur dia sudah bermain di timnas Indonesia, jadi dia lebih banyak masanya di sini nanti, dan dia melawat lah pergi Bali kembali ya. Untungnya, ayah dari Welber Jardim yang seorang mantan pesepak bola tahu apa yang dibutuhkan anaknya untuk beradaptasi di Indonesia. Dalam ceritanya bersama kumparan, Elis Sanggelo menjelaskan jika awal-awal Welber di Indonesia ia mengeluh capek dan hampir mati. Tapi semua sukses diatasi mulai dari cuaca dan makanan, di mana sang ayah membantu mengirimkan nutrisi dan makanan-makanan bergizi ke Hotel Jardim menginap. Oh, gitu ah. Kata Welber tadi, Pak, mati capek saya. Oh, dia pandai berbahasa Indonesia, guys. Ini dari pribadi saya sendiri, dengan pengalaman saya, makanannya masih kurang. Saya datang ke hotel, saya beli makanan buat dia, banyak sekali saya beli suplemen. Oh, bagus bapaknya nih. Dia bagi suplemen makanan tambahan nutrisi untuk Welber Jardim. Dia bawa pergi hotel supaya Welber Jardim dapat makanan yang seimbang lah kan. Sebagai pemain sepak bola ini. Welber telah sukses membuktikan semuanya. Memang terlalu dini untuk menyebut ia sukses di timnas Indonesia, tapi paling tidak, dua penampilannya di dua laga di ajang Piala Dunia menggambarkan jika Jardim punya potensi besar untuk jadi bintang. Keputusan sang ayah yang menolak tawaran 2 miliar dari klub Liga 1 untuk mengontrak Jardim juga layak diapresiasi. Pemain ini butuh terus untuk berkembang, bukan bermain di Liga 1, melainkan bermain di Brazil bersama Sao Paulo atau tim-tim elit lainnya, atau bahkan pergi ke Korea, Jepang, hingga Eropa sekalipun. Ya, jadi itulah cerita menarik dari sosok Welber Jardim, Ini pemain 16 ceritanya, tahun guys. yang penampilannya sukses membuat para Mantap. penggila bola di Indonesia berdecak kagum dengan teknik dan skill olah bolanya. Oke, mantap. Welber Jardim, dia ini merupakan pemain keturunan Indonesia ya, yang mana sekarang ini sebenarnya dia berkarir di Brazil. Darah Indonesia mengalir dari tubuh Welber Jardim ini berasal dari sang ibu bernama Liliana Halim. Sementara ayah Welber Jardim ini berpaspor Brazil yang bernama Elisangelo de Jesus Jardim. Nama ini tidak asing lagi ya ayah dia ini, karena pernah membela Persekaba Bandung dan juga Persiba Balikpapan. Jardim ini dia ini lahir di Banjarmasin, guys, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia pada tanggal 25 April 2007 ya. Sejak usia 5 tahun itu Welber Jardim ini kemudian berhijrah ke Brazil dan menetap di sana sampai saat ini, dan kembali ke Indonesia ini untuk bermain di Piala Dunia U17. Begitu cerita Welber Jardim ini. Apapun penampilan Welber Jardim ketika menentang Ekuador dan Panama itu sangat baik sebenarnya di lini sebelah kanan. Dia ini seorang pemain yang cepat pressing kepada lawan, dan dia sangat dekat ya. Kalau dia menekan pemain lawan itu, dia cukup dekat. Ini yang bagusnya Welber Jardim nih.
bila dia sudah tekan lawan dan dia cepat turun ke bawah balik ataupun dia membantu pergi bagian serangan. Sebab itu gol penyamaan Arkan Kakak menentang Panama itu hasil daripada assist Welber Jardim ya. Dia cepat naik ke atas kan untuk crossing ball dan disudahkan oleh Arkan Kakak itu. Apapun kita mendoakan semoga Welber Jardim dan juga dua lagi temannya pemain keturunan yaitu Jidabin dan juga Amar Berkik itu dapat bermain dengan kesungguhan dan juga meningkatkan lagi kualitas permainan mereka ketika menentang Maroko nanti. Dan kita doakan Indonesia U17 ini dapat mengalahkan Maroko ya untuk mereka lolos ke peringkat babak yang seterusnya, babak 16 besar. Nah, itu yang penting. Kalau itu berlaku sejarah untuk Indonesia, apapun kita doakan yang sebaiknya dan juga kita dukung sepenuhnya kepada yang dekat dengan stadion, datang ke Stadion Gelora Bung Tomo memberi dukungan yang paling terbaik ketika menentang Maroko guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di kolom kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Maju sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.